Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengungkap tentang bagaimana perkembangan kursus, sangat terkait sejarah dengan pribadi saya. Kalau terkait dengan apa yang ada di Pare, jauh sebelumnya perlu diketahui bahwa saya bukan orang Jawa. Saya berasal dari Kutai Kartanegara. Kemudian tahun 1972 saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa ini dengan tujuan utama adalah belajar. Saya memilih Gontor tempat saya belajar tahun 1972 dengan niat revolusi hidup. Apa artinya itu? Revolusi hidup saya itu, saya tidak ingin saya dan keturunan saya terus-menerus di hutan. Ingin perubahan. Karena sekian tahun, entah berapa puluh tahun keluarga kita selalu hidup di hutan. Betapa pedihnya rasanya hidup di hutan itu. Tapi bagi orang yang mau berpikir merasa pedih. Orang yang tidak mau berpikir nikmat di hutan. Di hutan hidup tanpa risiko banyak. Di hutan hidup tanpa KTP nggak apa-apa. Tuh, tidak ada polisi. Makan seenaknya di hutan. Kita mau sayur berapa banyak, tapi rasanya sia-sia hidup kalau seperti itu. Saya ingin bagaimana hidup sebagaimana layaknya orang umumnya. Maka saya bertekadlah merintis itu. Jadi boleh dikata langkah awal saya ke Jawa itu tujuan ke Gontor. Karena sebelumnya saya mendengar berita bahwa banyak alumni Gontor yang sukses. Orang-orang sampai ketika sebelum saya datang ke Gontor, masih di Kalimantan, saya sempat mendatangi 5 orang tokoh di Kaltim yang semuanya dari Gontor. Tadinya belajar alumni Gontor, sehingga tambah mantap saya ingin ke Gontor. Tapi setelah saya tahun 72 menginjakkan kaki di Gontor, belajar di Gontor selama kelas 1 di Gontor, saya tidak mengerti apa yang perlu saya bawa, apa yang perlu saya petik di Gontor ini. Tanda tanya besar, nggak ngerti. Tutup aja. Terlalu ini, banyak materi yang semuanya menarik bagi saya. Tapi untung ketika setelah naik ke kelas 2, saya benar-benar minta kepada Allah, ya Allah, belilah saya salah satu skill di sini yang kira-kira benar-benar jadi bahan saya. Saya sekarang masih buta, tidak mengerti yang mana yang harus saya ambil. Kalau saya melihat guru menerangkan pelajaran tiap hari itu, nggak ada materi yang tidak penting. Jadi saya tambah buta memahaminya, materi mana sih yang paling penting nanti. Tidak, susah sekali membedakannya. Kelihatan begitu guru-gurunya hebat, mengajarnya enak semua. Tapi setelah saya naik kelas 2 itu, kebetulan saya ketemu teman dari Makassar pertama kali, namanya Abdul Jalil. Saya kenalan dengan dia, ternyata dia orang sudah selesai kuliah, baru masuk Gontor. Dia sudah mencapai titel doktorandes. Tapi begitu saya ajak bicara masalah bahasa Inggris, dia angkat tangan.
Di situ saya terbuka pikiran. Orang sudah doktorandus belum bisa ngomong bahasa Inggris. Sudah S1 padahal ya. Iya, saya berpikir begitu. Sementara yang di Gontor baru tingkat 1, tingkat 2 itu Itu tidak ada bicara itu, Bu. Cuma pada waktu itu tidak ada sebutan tingkat 1, tingkat 2. Iya, iya. Jadi ketika itu saya kelas 2, Abdul Jalil itu kelas 3 di Gontor. Jadi di Gontor tidak ada istilah tingkat 1, 2. Kelas di sini. kelas. Ya, dia kelas 3. Ketemu lagi teman yang kelas 3 lagi, Nur Salim, doktorandus juga. Ada lagi teman kita yang kelas 3 juga. Ketemu lagi saya. Itu sudah sarjana hukum. Semua belum bisa berbahasa Inggris. Disitulah titik awal saya berpikir ke bahasa Inggris. Di Gontor kan bahasa komunikasinya Bentar, saya kan belum selesai nerangkan. Jadi bahasa Inggris itu saya anggap pelajaran yang agaknya sulit di Gontor pada waktu itu. Sehingga saya melihat ini ada peluang. Kalau saya giat belajar bahasa Inggris, berarti ini peluang bagi saya di luar nanti. Saya sudah melihat ini. Orang doktorandus saja kayak gini. Apalagi yang SMA saya pikir. Berarti kalau saya di Gontor ini giat, saya keluar ada peluang hidup. Berarti ini salah satu skill sudah ditunjukkan Tuhan untuk saya. Dan saya di luar sulit untuk belajar bahasa Inggris. Di Gontor peluang belajar lebih mudah karena banyak teman untuk latihan. Kita mudah cari partner untuk praktek. Kalau kita pulang kampung, siapa partner kita? Nggak punya kita. Maka saya sejak itu berpikir lari saya ke bahasa Inggris banyak. Sampai-sampai terjadi saya sedikit kurang perhatian pada materi lain. Sehingga mendapatkan hampir tiap hari saya kena hukuman materi lain. Gara-gara perhatian ke bahasa Inggris, pelajaran lain agaknya tidak begitu diperhatikan. Karena saya pikir pelajaran lain saya bisa kejar di luar. Nggak usah repot, banyak. Tapi bahasa Inggris ini satu-satunya yang sulit sekali ini kalau dicari di luar. Maka saya giatlah belajar sampai setengah tahun, setahun. Wah, terasa benar saya memiliki itu. Dan saya belajar giat sekali. Alhamdulillah sampai ada lomba apa kita selalu menang. Nampak sekali hasilnya. Sampai teman-teman saya tertarik. Lalu menunjang itu di kelas 2 itu saya cari teman untuk latihan. Saya ketemu teman saya 3 orang. Teman dari Banjar yang mau setia dengan saya untuk latihan tiap hari. Kami berjanji setia untuk berbicara bahasa Inggris asal ketemu. Pokok kalau ketemu di luar kamar harus berbahasa Inggris. Boleh berbahasa Arab kalau masuk kelas, masuk kamar. Pada waktu itu jumlah santri Gontor ada 1.800. Menurut keterangan guru saya yang namanya Ustadz Faqih mengatakan bahwa pada saat itu tidak lebih dari 25% santri Gontor yang suka bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab 100%. Benar saya rasakan itu. Jadi banyak teman yang tidak begitu mau belajar bahasa Inggris. Nah, mengapa saya terpikir ke dalam bahasa Inggris? Pertama tadi ada peluang kelihatannya di luar. Kemudian saya juga berpikir, ini tampaknya teman-teman ini tidak sadar bahwa kita belajar di Gontor itu punya beban. Sampai ketika kumpul konsulat Kalimantan, saya bicara di hadapan teman-teman. Saya tanya, sadarkah kalian bahwa kita itu berada di pondok yang besar, mungkin terbesar di Indonesia, tapi kita tidak mau menyadari satu kepentingan di masyarakat yang pasti kita kena tuntut untuk bertanggung jawab. Tahukah Anda, teman-teman saya banyak geleng-geleng saja tidak mengerti. Saya jawab, bahasa Inggris
Kalau kita pulang ke kampung, nggak bakal orang tanya, kamu bakat ya bahasa Inggris? Kamu kelas berapa di Gontor? Enggak, orang nggak tanya itu. Yang ada nanti kita pulang ke kampung, entah Pak Camat, entah Pak Kepala Desa, datang kepada kita mengajak, tolong datang ke kantor kami, ada orang asing. Kami tidak bisa apa-apa, Anda kan dari Gontor, tolong. Ini yang terjadi, saya bilang. Nah, ini tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak bisa, apa yang terjadi? Coba bayangkan, saya bilang. Nama kita langsung dicoret merah. Masyarakat tidak percaya, orang tua kita kecewa, teman-teman kita kecewa. Paling kecewa kita sendiri. Tapi kalau sebaliknya kalau kita sukses, saya bilang peluang kita bukan main. Dari kantor itu orang sudah menaruh perhatian kepada kita. Mungkin peluang kerja di mana-mana ada. Saya bilang minimal kita berani mengajar bahasa Inggris. Saya bilang peluangnya cukup besar, saya bilang. Karena bahasa Inggris langka dimiliki oleh orang. Maukah Anda belajar bahasa Inggris? Sehingga saya ketemu teman, kita membuat kelompok sendiri namanya Four Brothers Club. Four Brothers Club, jadi kami berempat tuh janji setia, berjanji untuk berbahasa Inggris setiap hari. Nah, ini kami nanti insya Allah tanggal 5 Januari akan bertemu berempat ini di Banjarmasin. Akan reuni ya anak orang 4 itu. Karena kami merasa betul-betul hidup kami berempat ini bergelimang dengan bahasa Inggris sampai sekarang. Sekalipun ada di antara kami yang kiai, tapi kiai yang juga menggeluti bahasa Inggris. Ya, dia jadi dosen juga di IAIN Antasari Banjarmasin. Jadi kami berempat itu hidupnya dengan sebagian besar menggunakan bahasa Inggris pengalamannya. Sehingga kami pada waktu di Gontor, Masya Allah Bu, kalau saya ingat pahitnya belajar bahasa Inggris itu, saya senang tapi sulit Bu. Kurang cerdas Bu, senang tapi sulit. Tapi dengan kemauan besar, alhamdulillah dikit-dikit dapat. Nah, setelah saya belajar di Gontor sampai 4 tahun 9 bulan, saya duduk di kelas 5, modal saya habis. Saya tinggal 1 celengan saja lagi yang ada. Aduh, sedih saya. Ini harus keluar dari Gontor. Saya belajar di Gontor dari kelas 1 sampai kelas 5 itu, alhamdulillah adik saya cuma sedikit bisa bantu, ada adik saya sini sekarang. Tapi sebagian besar saya memang sebelumnya kerja di perusahaan. Jadi saya bawa uang sendiri. Bapak saya sudah tidak ada sejak tahun 65. Saya masuk Gontor tahun 72. Bapak saya sudah lama tidak ada. Ibu saya masih hidup pada waktu itu, tapi nggak berdaya, udah tua kan, nggak sanggup biayai saya. Nah, hasil kerja saya di hutan itulah yang saya gunakan belajar di Gontor selama 4 tahun 9 bulan. Setelah itu saya lihat tinggal 1 celengan lagi. Ini gimana ini? Untung saya mendengar berita bahwa di Pare ada seorang kiai yang memiliki 9 bahasa asing. Itu gambar beliau, Kiai Haji Ahmad Yazid. Beliau memiliki 9 bahasa asing. Saya bersemangat ingin ketemu dengan beliau tahun 76 itu, maka datanglah saya ke Pare, singkatnya begitu. Ketemu dengan beliau, senangnya luar biasa bisa ketemu seorang guru yang begitu mumpuni, dan saya belajar dengan beliau. Biaya hidup saja yang harus saya jamin. Saya berusaha mencari kepentingan diri sendiri. Saya tidak membayar apa-apa dengan beliau. Beliau orang berkecukupan, tidak perlu dibayar. Dan dia hanya sosial untuk ngajari kita, nggak perlu kita ngasih apa-apa. Bahkan memberi peluang kepada saya untuk cari rezeki. Nah, saya hiduplah dengan beliau itu, alhamdulillah. Jadi saya sering kali makan dengan beliau. Ya Allah, saya hidup pertama kali itu. Beliau tahu saya orang susah. Jadi ya dia ajak, ayo makan.
diajak sarapan tiap hari begitu. Akrab dengan beliau. Nah, setelah saya belajar sekitar 5 bulan lebih, hampir 6 bulan, ada peristiwa yang menguntungkan. Nah, itu ya kaitannya dengan dunia khusus. Setelah saya belajar sekitar 5 bulan itu, beliau ke Majalengka, tempat mertua beliau. Saya tidak mengerti apa urusannya. Setelah beliau tidak ada di rumah, tiba-tiba ada 2 orang tamu dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2 orang mahasiswa yang ingin ketemu dengan beliau. Tapi di rumah yang ada Ibu Yazid. Nah, beliau terangkan, wah kamu tidak ketemu dengan Bapak. Bapak sekarang berada di Majalengka, akan kembali masih 1 bulan lagi. Maka kecewalah 2 orang mahasiswa itu agaknya. Tapi Ibu Yazid entah bijaknya bagaimana pada waktu itu bilang kepada 2 mahasiswa itu, nak, kamu tidak perlu kecewa, ada gantinya. Itu orang yang nyapu-nyapu di masjid itu nunjuk saya, itu pasti bisa ngajarin kamu. Itu bahasa Inggrisnya bagus, itu bisa kamu belajar dengan dia. Maka 2 mahasiswa itu menemui saya begitu. Setelah konsultasi saya tanya mereka dari mana dan sebagainya, kenalan. Ternyata mereka juga anak dari desa juga, cuma belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ternyata 2 mahasiswa ini betul-betul membutuhkan bahasa Inggris. Bahasa Arab sudah siap. Pada waktu itu peraturan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya bagi mahasiswa yang akan ikut ujian negara terakhir itu wajib lulus bahasa Inggris dan Arab dulu. Nah, ternyata mereka bahasa Arabnya sudah siap, tapi bahasa Inggris sama sekali belum siap. Maka mereka datang mencari Ustadz Yazid itu. Kebetulan Ustadz Yazid tidak ada, lalu saya yang terjun memberikan itu. Saya tanya, buku apa yang dibawa? Mereka bilang kami tidak bawa buku kecuali buku kosong. Tapi kami bawa berkas soal. Lalu saya tanya, mana berkas soalnya? Tunjukkan. Ternyata 350 nomor soal. Wih, berdebu sekali. Saya periksa itu Bu, saya lihat, tahu-tahu ada semua jawabannya di hati saya. Lihat ini, tahu saya jawabannya ini. Nggak usah repot lah. Nah, saya ajak mari kita belajar. Walhasil 5 hari 5 malam belajar keras itu, mereka selesai berangkat ke Surabaya. Sekitar 1 bulan berikutnya mereka datang jumpai saya, menyatakan bahwa mereka sudah lulus ujian negara sudah, ujian bahasa Inggris sudah. Wah, orang namanya senang hati, ditraktir, dia macam-macam lah kita. Timbullah kepercayaan diri saya. Kalau begini berarti ini peluang. Saya terbayang, wah, berarti apa yang saya ketemukan dulu ketika di Gontor itu sekarang menjadi sebuah kenyataan. Dulu kan orang sudah dokter Andes, tidak bisa bahasa Inggris. Ini calon dokter Andes. Wah, waduh, ini semangat saya. Nah, di samping itu mereka berdua ini nggak segan-segannya dan tidak puas-puasnya memberikan informasi kemana-mana, khususnya pada teman-teman mereka yang kuliah. Kalau kamu kesulitan bahasa Inggris nggak usah khawatir, datang aja ke Para itu, cari itu mister kamu tuh. Begitu terus saja. Akhirnya saya sampai 3 bulan berikutnya, di bulan Ramadan, kewalahan saya menerima banyaknya tamu. Guru saya senang sekali saya punya tamu banyak. Terus mereka minta diajari, ada yang seminggu, 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Udah saya gunakan emper Masjid Darul Falah itu, kelompok-kelompok saya ajari. Nah, itulah pengalaman saya. Saya sudah mulai meyakini bahwa saya bisa hidup dengan bahasa Inggris. Itu timbullah ide. Maka setelah berjalan hari demi hari sampai setahun,
tepatnya 15 Juni 1977, ketika murid saya 6 orang yang menuntut agar kelompok belajar ini diberi nama, timbullah ide memberi nama BEC pada waktu itu 15 Juni 1977. Resminya kita ketemukan nama itu dengan jumlah guru cuma 1, muridnya 6 pada waktu itu. Sejak itu saya sudah mulai menata program. Belum menikah itu pada waktu itu. Saya berpikir betul bahwa Pare paling strategis bagi saya untuk membuka kursus. Pare itu kotanya kecil, sederhana, tapi cukup untuk kepentingan saya. Saya orang berpengalaman sempit, kalau diam di kota besar bisa tidak sukses, tapi di kota kecil bisa. Itu yang jadi pikiran saya. Kedua, yang saya pikir Pare itu paling strategis tempatnya dibanding dengan kota lain. Bayangkan Pare itu dikelilingi oleh kota-kota lain. Dia kecil sendiri. Selatan ada Kediri, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek. Di utara mulai Jombang, Mojokerto, nanti Sidoarjo sampai Surabaya. Ke timur ada Malang, Pasuruan begitu. Ke barat ada Madiun ya. Di barat itu ada Ponorogo. Jadi, strategis sekali tempat ini. Saya nggak mau pindah begitu. Sementara saya berpikir begitu, alhamdulillah orang-orang tua sini mikirkan saya juga. Kok sendirian? Kesendirian ini baiknya orang ini tidak boleh pulang gitu. Diikat aja begitu. Jadi cocok klub apa yang saya pikir dengan orang itu cocok. Alhamdulillah nggak perlu pacaran, langsung saja. Tanpa proses pacaran? Nggak sempat, langsung karena sudah sama-sama lanjut usia, malu. Kalau ya saya umur 33, ibu 27. Malu dong kalau kita sampai serantang seruntung, malu. Nggak enak, apalagi kita berbau guru begitu sebutannya. Kok main-main tuh kayak orang gitu. Malu, nggak usah aja lah. Jadi langsung saja. Alhamdulillah cocok gitu. Begitu Bu. Itulah riwayatnya timbulnya kursus ini. Jadi asal mulanya 2 orang mahasiswa tadi yang namanya nomor 1 itu namanya Abdullah Umar, meninggal sudah nggak lama habis wisuda itu meninggal gara-gara kecelakaan. Yang satunya Imam Sya'roni, masih hidup itu sekarang, muridnya saya yang satu itu. Bahkan Imam Sya'roni ini usianya atas saya sedikit. Dia 3 tahun atau 2 tahun lebih tua daripada saya, murid saya itu. Masih kalau saya ulang tahun, mesti saya undang ke sini dia. Masih sering ke sini. Itu rintisan awal kita dunia kursus ini, sejarahnya dari sedemikian rupa itu menjelimutnya. Nah, sekarang di Pare ini muncul kursus lebih 150 sekarang. Lebih 150 tempat. Saya sendirian kursus di Pare itu lebih 10 tahun. Belum ada saingan. Nah, setelah itu mulai ada 1-2 muncul. Sampai sekarang nggak kehitungan sampai 150 lebih. Tapi saya tidak merasa terganggu oleh mereka. Yang penting saya sudah duluan jalan. Saya lebih dulu berbenah diri, mau ngatur strategi sudah lebih dulu. Yang paling besar sebetulnya? Ya, orang bilang paling besar, tapi saya tidak pernah mengukur. Tidak pernah melihat bagaimana punya orang. Jumlah siswa sekarang berapa? Kalau siswa yang belajar sekarang ini hanya sekitar 800. Yang di BSC? Yang di BSC. Tidak lebih dari 800. Ada berapa macam program ini, Pak? Programnya di sini ya ada namanya BTC, CTC, TC, MS, 4 macam.
Tingkatan paling tinggi berarti MS. MS, Mastering System. Mastering System. Ya. Bisa dijelaskan satu persatu. Nah, kalau BTC itu bulan pertama. Jadi dikonklusikan program 6 bulan pertama itu kan ada 9 bulan seluruhnya. 6 bulan pertama itu terdiri dari 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. 3 bulan pertama terdiri dari 2 tingkatan, BTC 1 bulan, CTC 2 bulan. 2 program ini 3 bulan pertama ini persiapan untuk menuju 3 bulan yang kedua. 3 bulan kedua itu yang dianggap sebagai kelas beratnya, itu TC, yang di situ tidak ada terdengar bahasa Indonesia, harus berbahasa Inggris setiap hari. Full, tidak ada ampun kalau di situ sudah itu harus melulu. Nah ini gedungnya, jadi ini di sini nih tempatnya yang itu, di sana masih campur. Jadi disendirikan sih. 3 bulan awal. Ya. 3 bulan akhir. Jadi 3 bulan kedua ini harus berbahasa Inggris setiap hari. Nah, setelah 3 bulan kedua mereka sudah selesai TC, boleh memasuki MS, Mastering System. Di Mastering System itu materinya sudah campur, ada bahasa Indonesia. Lagi kan ada ilmu pendidikan, mengambil dari luar kita tenaga pengajar. Begitu. Dan mereka juga belajar mengajar nanti kan gitu. Jadi sekalipun mereka melanggar tapi tidak kena sanksi, dan tapi mereka itu aktif, tidak mudah melanggar juga walaupun dia sudah bebas hukum. Berapa lama? Itu 3 bulan. Nanti setelah Mastering System itu mereka ada program outdoor 1 bulan, kirim ke sekolah-sekolah atau pondok yang membutuhkan. Itu namanya program outdoornya mereka itu. Gitu aja programnya. Berarti di MS seperti kuliah ya Pak Milan? Iya, Menyiapkan betul. pendidik. Betul. Oh. Jadi di MS itu materinya sebagian besar materi kuliah. Iya, materi kuliah. Setelah lulus disalurkan apa? Itu ada yang diminta orang gitu. Kalau kami menyalurkan enggak. Yang banyak diminta orang. Mengajar di mana begitu. Sudah 6 berapa? bulan itu pasti keluar dari 6 bulan itu pasti bisa lancar gitu ya Pak? Terlalu berani mengatakan pasti. Cuma buktikan aja deh. Ya, buktikan aja. Mungkin pertanyaan lagi Mister. Kan di Pare malah justru saya dengar lebih dari 200 lembaga kursus. Dari 200 itu yang saya dengar dari orang pemerintah. orang pemerintah. Ya, ketika Dignas ke sini, Pak Lili Sugiarto, Pak, ini sekarang berapa jumlah yang sudah terdaftar? Lebih 150 bahkan. Itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar tidak tahu berapa. Ya boleh jadi 200 lebih itu. Hubungannya dengan Cambridge apa? Cambridge Ya, Cambridge Master itu punyanya Pak Agus pribadi. Itu begini, hampir semua guru BC punya karya sendiri-sendiri. Termasuk Pak Agus, dia punya sendiri, boleh membuat sendiri yang tidak terkait dengan di sini. Jadi peluang rezekinya sendiri. Ada berapa yang seperti itu? Nggak tahu saya berapa, dan saya nggak mau terlalu mikir itu. Yang 100 sekian tadi yang terdaftar lembaga kursus itu, apakah semuanya alumni dari BSN? Tidak. Tidak. Cuma dapat dikatakan sebagian besar. Oh, sebagian besar. Ya, sedikitnya 70% mereka alumni sini. Metode yang paling unggul apa yang kok bisa orang tertarik ke sini? Itu lebih tepatnya tanya orang yang mau belajar itu enaknya. Apa yang membuat Anda tertarik di sini? Ya, metode yang disampaikan di sini kok. Kalau yang saya lakukan, kalau kami di sini yang banyak kita lakukan adalah sistemnya langsung direct speech. Jadi kita
praktek jauh lebih banyak daripada teori. teori. Iya. Sampai minimal 70% program kita praktek. Makanya kalau melihat kelas kami tidak ada meja di situ. Iya, iya, iya. Kan praktek nggak sih? Enggak, duduk di kursi aja. Karena jarang menulis. Cara menulis betul betul. Jarang sekali menulis. Kadang-kadang satu kali masuk nggak ada nulis sama sekali. Programnya banyak, iya banyak bicara. Ngapain ditulis gitu? Untuk program atau kurikulumnya itu nggak disusun sendiri dari sini. Disusun sendiri. Alhamdulillah itu maaf karya otak saya sendiri. Hasil pengalaman dahulu. Jadi di sini uniknya kalau orang luar melihat guru mengajar di kelas di sini sangat beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah guru banyak bawa buku. Sini guru paling bawa absen. Karena speak ya. Nah, gitu. Materi sudah di kepalanya. Dia udah ingat hari ini saya ngajar ini. Nggak ada catatannya. Paling kalau catatan nanti dictation dan tulisan saya catatan soal aja. Begitu. Ada ulangan-ulangan atau Wah, itu pasti, Bu. Nggak yang bisa dihindari itu. Bentuknya apa aja tuh? Ya, itu yang banyak lisan. Tulisannya. Bentuk lisan jauh lebih banyak dari tulisan. untuk kalangan ini juga ya. Iya, Bu. Untuk 6 bulan itu 24 jam ya satu hari. Untuk berapa kali pertemuan yang satu hari? Satu hari itu umumnya hanya 3 kali pertemuan gitu ya, paling jarang ada 4. Dari jam berapa biasanya untuk? Macam-macam, Bu. Ada yang masuk 6:30. Kelas-kelasnya. Iya. 1,5 jam satu kali masuk. Kali 3. Bahkan kebanyakan 1,5 jam yang pertama, habis itu 1 jam yang kedua, ketiga. Begitu. Malah saya sendiri itu cuma setengah jam satu kelas saya masuk. Berarti Mister masih tetap ngajar? Masih. Oh. Tapi program saya dictation. Program saya itu spesial untuk mengamati materi masuk apa enggak ke anak-anak. Lewat dictation saya tahu, oh ini materi ini belum matang masuknya. Oke, evaluasi. Evaluasi melewati soal saya. Ada buku-buku panduan? Nggak ada. pernah. Nggak ada. Enggak ada. Ya nggak punya modul. Enggak ada. Ya itu gurunya masuk, absen aja masuk kelas. Jadi di sini gurunya harus benar-benar menguasai materi. Gurunya dikasih kurikulum ini. Iya. Gitu. Udah tahu kalau kelas ini materinya ini udah tahu. Gitu. Ukuran sampai guru ini sampai materi atau tidak bagaimana? Apanya? Oh ini dianggap selesai, yang satu ini guru Kalau belum. musyawarah terus. Oh musyawarah. Setiap, Paling tanya-nanya. setiap hari atau gimana? Ya paling nggak seminggu sekali. Oh gitu ya. Selalu tanya, sampai mana? Pasti posnya sampai ya. Tanya. Mungkin materi umumnya dari istilah ringkasan materi apa gitu? Enggak Nggak ada ya? Enggak gitu. Ada for language skill? Enggak ada. Semuanya skill semua. Anak jarang punya catatan ya, catatan sedikit berarti ya. Lebih banyak. Banyak nyatatnya. Oh, Banyak. masing-masing. Masing-masing. Satu kelas berapa siswa? 40. 40. Oke. Sudah. Bahkan kalau di TC lebih dari 40. Kalau di program TC sekarang itu 50 per kelas. Training center itu ya. Ya. Andai kan ada, ya siswa kan untuk kemampuannya beda-beda. Andai kan ada di antara mereka yang setelah 6 bulan sepertinya masih belum mampu untuk lulus kan, itu Ya enggak lulus. nggak lulus. Ya enggak lulus. Langkah berikutnya, Ngulangi atau gimana? Nah, itu terserah anaknya mau ngulangi apa enggak. Kami enggak nekang. Standarnya bagaimana? Ada standar? Standarnya dibawa ke Borobudur, ketemu orang bule, dia ngobrol dengan bule, dia Lancar. ngomong, oh bule paham enggak, bule ngomong dipaham enggak dia. Oh gitu ya. Bila Cuma enggak tembus ya sudah tinggal nyoret aja. oh, bar. gitu ya.
Simpel sekali ya. Simpel banget. Simpel sekali, udah gitu aja. Iya, iya. Bawa ke Borobudur, temu boleh. Gurunya dengarkan aja. Ngomong dia, paham nggak boleh nih? Ngomong boleh, paham nggak dia? Nggak paham ya udah dicoret aja, bubar. Oh, gitu. Gak repot-repot. Misalnya dari yang tidak lulus tadi itu mau ulang dari awal lagi atau hanya Enggak, Bu, enggak. Kadangkala nanti konsultasi dia dengan guru, materinya apa? yang mana yang kurang? Iya, begitu. Nanti dia nambali gitu. Remedi. Ya, begitu. Gitu. Ya, sudah cukup. Nanti Matur. dilihat apa lemahnya nanti gitu. Pun. Nah, kalau Ayo, Mas. terkait dengan kedisiplinan itu biasanya harus mengulangi 3 bulan karena melatih dirinya. Ada vocab yang harus dihafal setiap hari gitu. Kita tidak pernah menghitung berapa vocab yang harus dihafal. Terserah siswanya gitu. Yang penting perintah kita jalan. Contohnya misalnya, Pidato. oh pidato. Bisa nggak pidato nanti? Oh, gitu ya. Disuruh cerita. Dengan tema yang baru dikasih. Iya, bermacam-macam. Iya. Selain Nanti kan selain tahu. pidato, Ya kita akan mendengar dia bergaul tiap hari. oh gitu ya. Makanya perlunya tidak boleh berbahasa Indonesia setelah itu. Berarti standar utamanya pidato itu ya? Tidak juga Gimana? ngomong Ngomong ya? Ngomong ya. Setiap hari ya? tiap hari itu kan kita dengar dia ngomong dengan temannya. Gitu. Guru harus peka. Apa di antara guru itu ada yang misalnya guru itu untuk membantu siswa membuatkan semacam catatan-catatan? Enggak ada. juga. Enggak, perintah aja yang ada. Kalau ada yang ketahuan pakai bahasa Indonesia, bagaimana misalnya? Ada hukuman? Ada hukumannya. Bentuknya apa itu? Hanya keluar. Hanya keluar saja. Iya. Dikeluarkan. Langsung final keluar. Final keluar. Tidak ada. Satu kali keluar. Tidak ada. Tidak ada peringatan. Tidak ada, tidak ada. Walaupun itu dengan temannya Iya. di luar jam. Nah, pokoknya lingkungan sini ketahuan bahasa Indonesia sudah keluar aja. Tapi kebanyakan sudah puluhan tahun ini, Pak, tidak pernah ada yang kita keluarkan. Dia keluar sendiri. Malu gitu. Dia merasa melanggar, keluar dia. Iya. Oh, gitu ya. Ketakutan dah duluan. Belum sempat dipanggil udah keluar. Tapi dari awal sudah diberitahu misalnya. Memang setiap tahap ini kan ada doktrinnya, Pak. Oh, gitu ya. Begini, gini, kita tatar sudah. Kata tertib sudah dikeluarkan dari Sudah awal. dari ya. awal, Bu. Ketika baru masuk. gitu ya. Iya. 2 jam satu bicara itu loh, Bu. Oh, lucu. Masya Allah tentang peraturan tuh. Tidak tertulis. Enggak. Semua melongo dengarkan saya nerangkan itu, teriak-teriak saya itu. 2 jam saya ngomong. Tidak ada tata tertib yang tertulis itu. Ya. Enggak perlu, Bu. Tata tertib ditulis itu malah bikin pelanggaran. Betul, betul. Oh, iya. Fasilitas yang membantu siswa untuk master Inggris itu apa, Mister? Hanya ngomong saja atau Ngomong mungkin aja. ada peraga, alat peraga dan Ya paling gambar ada di belakang sana gitu. gitu ya. Iya. Setelah lulus mungkin ada semacam ijazah. Ada, sertifikat ada. Gitu ya. Sertifikatnya 3 tingkat, A, B, C. A itu untuk Yang terbaik. oh, Makanya seorang sarjana bahasa Inggris masuk sini tidak perlu kecewa. Dia terbaik. nanti lulusnya bisa dapat A kalau memang dia hebat. Jadi maksudnya sertifikat dibuat tingkatan itu memudahkan pertanggungjawaban kami kepada pihak manapun. Oh, gitu ya. Gitu loh. Kalau 1 tingkat kan malah iri hati nanti dia. Yang Penilaian A, B, C dan begitu seterusnya. Kriterianya apa, Mister? Kriterianya mana? Lah, ya kita melihat nanti terasa kok itu sudah tahu kita Maka cara ini ngomong. B, Iya kemampuan. betul, Bu. Udah aduh, Bu, 37 tahun Bu saya kerja itu, Bu. Oh, iya, Gimana iya. sih? Iya, iya. Pas saya tidak percaya 37 tahun. Berarti yang mungkin. nilai langsung Bapak sendiri? Saya, anak buah saya juga bisa, sudah Bisa. sudah tahu, Sudah ada standarnya. Bisa. sudah paham, sudah paham. Anak saya itu masih muda Mungkin tahu. Mister, yang C ciri-cirinya seperti apa gitu? Begini, A itu jarang sekali salah gitu. B masih agak dikit ada. C agak parah dikit tapi sayang dibuang gitu loh. Yes, yes. Maaf Mister, mungkin pertanyaan terakhir dari kami sebelum kami pamit. Tadi dengan Mas Agus
tidak sengaja saya melihat ada penghargaan liputan 6 buat tahun 2014 untuk Mr. Cullen itu di bidang pendidikan. Boleh dijelaskan sekelumit saja Mr. tentang pendidikan dalam bidang apa seperti itu? Saya juga tidak mengerti, sana yang menilai. Ketika menerima itu piagam. Iya, enggak tahu saya. Nggak tahu juga. Aja. Tahun berapa? Menilai. 2004. Ini ada dari menteri ini. Apa itu? Aduh, silakan boleh ya. Nah ini dari Menteri Dari Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan. Nggak tahu saya. Orang yang nilai. Muhammad Cullen Olsen. Muhammad. Ini Nama Nama kalian kecil. asli dari kecil. Iya. nama kecilnya Muhammad Cullen Olsen. Iya. Seperti nama bau-bau Inggris ya? Saya nggak tahu lah orang tua dulu. Oh gitu ya. Apa udah dinamakan doa ya akhirnya jadi orang. Menteri Pendidikan Terima Kebudayaan. kasih. Mister Iya. Kalian punya cucu berapa? Anak berapa? Belum punya pucuk. Anaknya? Belum dipercaya. Belum ya. Afwan. Iya, terima kasih Mr. Cullen atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi ada yang paling batuannya ini dari menteri itu. Pendidikan ya. Ya ada dari SCTV, dari MNCTV, dari itu. Nah itu 4. Liputan 6. SCTV bulan Mei. Udah Thailand ada apa? Kalau ini yang terdahulu nih. Ini seputar Indonesia. Indosiar ya. Koran Sindo. Nah ini yang terbaru dari menteri. Ini MNCTV, ini SCTV. Ini menteri, ini Koran Sindo. Awalnya udah nungguin Kalau ada dari Thailand ini apa Pak Mister? Nah, ini orang tamu. Oh tamu. Ini yang lain-lainnya banyak tamu Pak. Iya. Dari Thailand teman-teman itu. Sudah lebih 200. Penghargaan dan kenang-kenangan ya Mister. tamu luar negeri. Iya. Iya, tamu luar negeri, dalam negeri banyak alhamdulillah. Ada nyangka Bu. Ya. Mungkin terakhir bila berkenan kami ingin mengambil gambar bersama dengan Mr. Cullen untuk kenang-kenangan. Di background sana boleh? Iya boleh. Ntar saya Pakai kopian dulu. Silakan. Ya. Thank you.